Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini saya hadir di sini adalah untuk membacakan kitab Safinatun Najah dengan niatan adalah untuk mengharapkan ridho Allah semata dan sebagai upaya untuk syiar agama Islam. Sekali lagi, kitab ini adalah kitab yang sederhana yang diperuntukkan bagi mereka yang ingin memulai mempelajari kitab fikih yang artinya terkait dengan masalah ubudiyah atau praktek ibadah saja. Yang saya bawakan adalah kitab Safinatun Najah karena kitab Safinatun Najah ini adalah kitab dasar yang hampir seluruh pesantren di Indonesia itu mempelajari kitab ini karena memang bahasanya yang simpel, mudah dan gampang untuk dipahami. Pengarangnya adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Sejarah singkat beliau saya tidak begitu tahu persis, cuman sedikit sempat saya baca di media informasi seperti halnya internet bahwasanya beliau itu adalah seorang yang memiliki keilmuan yang sudah diakui, tapi paling tidak beliau itu sudah menelurkan berbagai ulama besar di Indonesia. Salah satunya adalah Kiai Khalil Al-Bangkalan dan Kiai Hasyim Asy'ari, tokoh besar atau pendiri utama daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri yang sekarang sudah banyak pengikutnya. Kitab ini adalah salah satu karya dari guru Imam Asy'ari atau Kiai Hasyim Asy'ari yang isinya adalah menjelaskan fikih. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau karang, cuman untuk sebagai awal langkah syiar agama saya mulai dari yang terkecil karena memang semua itu harus dibentuk dari yang lebih kecil terlebih dahulu, yang paling mudah dan yang paling bisa kita lakukan. Baik, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai saja dengan pembacaan suratil Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat bagi saya pribadi dan bagi Anda yang mendengarkan atau melihat tayangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. Baiklah, saya akan memulainya. Semoga Allah tetap memberikan niat yang ikhlas kepada saya. Semoga Allah tetap memberikan ridhonya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai abtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim. Saya artikan pakai bahasa Jawa karena memang saya terbiasa dulu pada saat ngaji di pesantren itu menggunakan bahasa Jawa, dan saya tidak akan meninggalkan tradisi itu karena itu bagi saya adalah ilmu yang sangat besar sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Mung kelawan nyebut asma Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem dunya akhirat, Ar-Rahimi kang tur kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko utawa dunya bloko. Yang artinya biasanya kita mengartikan bismillah. Kiai Musannif atau Imam Nawawi ini memulai mengarang kitab Safinatun Najah ini menggunakan kalimat bismillah, yang biasanya kita artikan itu bismillah itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Itu berbeda sekali pada saat saya menerima pelajaran di bangku pesantren saya dulu mondok. Beliau rata-rata mengartikan itu Bismillah itu pakai bahasa yang seperti tadi, yang arti sebenarnya itu adalah mung kelawan nyebut asma Allah. Jadi kata mung itu memiliki faedah penentu, taksis, pengkhususan. Artinya kalau kita bahasa Indonesia kan tidak sesederhana yang kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu sepertinya seolah-olah sederhana, padahal di dalam makna kalimat bismillah, kalau kita melihat dari arti makna Jawa yang sering dibaca di pesantren-pesantren, itu sudah mencakup kalimat tauhid. Nah, kalau cuman hanya membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sepertinya di hati itu cuman hampa, belum memiliki makna yang begitu berbobot. Padahal bismillah itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kalau mau diartikan bahasa Jawa tadi dengan bahasa Indonesia, tidak jauh lebih seperti ini. Hanya, jadi Bismillahirrahmanirrahim itu ada kalimat hanya sebelumnya. Kalimat hanya itu diambil dari apa? Dari kalimat ba-nya itu, ba yang ada di lafaz Bismillah itu. Karena pendahuluan huruf jar atau ba ini yang memiliki faedah mengkasrohkan, gampangannya seperti itu memiliki faedah pengkhususan. Jadi hanya dengan menyebut nama zat yang bernama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau diartikan lengkap seperti yang saya yang Maha Pengasih di dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim itu yang Maha Pengasih di dunia saja atau di akhirat saja. Sebagian mufassir mengartikan kalau Ar-Rahman itu adalah muktin nawal qabla su'al. Jadi tanpa diminta Allah sudah memberikan kepada kita. Itu kata Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Kalau dilihat dari hurufnya juga seperti itu. Masih lebih banyak hurufnya Ar-Rahman daripada Ar-Rahim. Makanya menunjukkan banyaknya makna yang terdapat di dalam Ar-Rahman dibanding dengan makna yang terdapat di dalam Ar-Rahim. Itu yang saya dapat dari pesantren. Jadi saya benar sekali kalau dikatakan orang tidak cukup kalau hanya memahami Al-Quran atau memahami bahasa Arab hanya dengan membaca terjemah. Itu betul. Karena ketika kita membaca bahasa Arab, yang mana bahasa Arab itu merupakan sumber khazanah keilmuan dari Islam itu sendiri, itu ketika kita mengenal tata bahasa Arab memang kaya dengan makna, kaya dengan bahasa, kaya dengan keilmuan. Satu kalimat saja sudah memiliki pengertian seperti itu besarnya. Dan Syekh Imam atau Syekh An-Nawawi atau Imam An-Nawawi memulainya dengan bismillah. Memulainya dengan bismillah itu kalau kita lihat pada komentarnya dalam kitab Kasyifatus Saja yang saya pegang saat ini, yaitu komentar terhadap karya beliau yaitu Safinatun Najah, mengatakan bahwasanya kalimat bismillah ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah berdasar pada mengikuti kepada Al-Quran, di mana Al-Quran itu sendiri ditulis awalnya menggunakan lafaz bismillah. Di sini dijelaskan di dalam kitab Kasyifatus Sajahnya yang merupakan komentar daripada Imam yang merupakan komentar dari Imam Al-Fadil As-Salim bin Samir Al-Hadrami ini menjelaskan bahwasanya ya musannif menulis itu beliau memberikan alasan abtadi al-musannif kitabahu bil basmalati, yang artinya adalah Kiai musannif atau pengarang kitab ini memulai kitabnya dengan menulis lafaz basmalah itu adalah iktidaan bil kitabil aziz. Karena satu, alasan pertama mengikuti pada kitab Al-Quran yang agung, fi ibtida'i biha. Jadi kitab Al-Quran, kita lihat Al-Quran itu memulainya menggunakan bismillah. Jadi Yai musannif ini mencoba untuk mengikuti Al-Quran, yaitu mengawali tulisannya dengan lafaz bismillah. Di sini ai fil lauhil mahfuz. Jadi yang dimaksud Alkitab Al-Aziz itu di dalam Lauhil Mahfuz. Jadi menurut beliau di dalam Lauhil Mahfuz, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz itu juga diawali dengan lafaz bismillah. Au ba'da jam'ihi, atau setelah Al-Quran itu terbukukan.
Jadi baik kitab baik Al-Quran yang masih ada di Lauhil Mahfuz itu juga dimulai dengan bismillah, ataupun kitab yang sudah terbukukan, Al-Quran yang sudah terbukukan itu kan awalnya juga menggunakan bismillah. Kemudian yang kedua, beliau juga memberikan alasan wa itaati li amrihi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi anna awwala ma katabahul qalam, fi qaulihi dalam sabda beliau, sabda Rasulullah maksudnya, anna awwala ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya qalam itu ditulis yaitu diawali dengan menggunakan kalam bismillah. Maka perintah beliau, kata Rasulullah di dalam hadisnya ini, fa idza katabtum kitaban faktubuha, maka tatkala kamu mau menulis atau mengarang sesuatu, tulislah bismillah. Itu perintah Rasulullah. Dan masih banyak penjelasan-penjelasan yang lain. Tapi paling tidak dari lafaz bismillah itu menunjukkan bahwasanya kita diminta untuk senantiasa bertawakal kepada Allah mulai sejak awal kita melakukan sesuatu. Kenapa seperti itu? Karena secara tidak langsung menurut Imam Ahmad Ad-Dimyati menjelaskan kalimat lafaz bismillah itu sama memiliki arti u'allifu mutabarrikan au musta'inan. Jadi saya mengawali pengarang ini seraya memohon barokah atau meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu yang saya dapatkan mengenai makna bismillah saja. Jadi kalau ketika saya kuliah kok banyak melihat banyak pendapat yang mengomentari tentang kepesantrenan yang salaf yang seperti, ternyata jauh lebih besar yang saya dapatkan ketika saya benar-benar berada di dalam lingkungan pesantren itu sendiri, terutama dalam makna bismillah saja. Artinya apa? Dari sana bisa kita lihat benar sekali yang sering kita tahu di media televisi, kalau Tukul itu sering bilang itu kan kayak gini, jangan pernah melihat seseorang itu dari luarnya saja. Itu kalimat itu sangat benar dan sangat logis. Jadi kalau kita mau mengetahui sesuatu, selayaknya kita untuk terjun terlebih dahulu. Jangan menyalahkan tanpa kita tahu betul tentang apa yang akan kita salahkan. Makanya kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam saja, jangan diteruskan. Kecuali kita benar-benar tahu, benar-benar salah, baru benar-benar kita salahkan. Bismillah. Itu kalau kita bahas bismillah lebih dalam lagi, apa makna ar-Rahman, itu banyak. Mungkin durasi ini tidak cukup, mungkin 1 jam juga tidak akan selesai. Apalagi kita konfirmasi dengan kitab-kitab tafsir yang menerangkan tentang bismillah. Tapi intinya, pertama Kiai Musannif atau Imam An-Nawawi memulai kitabnya dengan menggunakan lafaz bismillah itu adalah mengikuti Al-Quran, di mana Al-Quran pada awalnya itu menggunakan lafaz bismillah. Itu intinya. Kemudian diteruskan oleh beliau, alhamdulillahi utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keagungane Allah, Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Jadi diteruskan dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Itu sama di sini dijelaskan karena apa? Di sini dijelaskan ada sebuah hadis Nabi dalam kitab Kasyifatus Sajanya itu dijelaskan bahwasanya ada hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya segala sesuatu hendaknya itu dimulai dengan bismillah dan hamdalah. Ntar dulu coba saya cari kullu amrin dibalin ini. Amalan bihadithi Abi Dawud wa ghairihi. Jadi karena beliau mengikuti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi adalah kullu amrin dibalin, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Itu hadisnya. Jadi hadisnya menyatakan
bahwasanya segala sesuatu kullu amrin dzibalin yang memiliki nilai kebaikan la yubda'u fihi, dan itu kebaikan pekerjaan atau kebaikan itu tidak diawali dengan bismillah, maka bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka pekerjaannya itu dinilai tidak akan sempurna. Dan hadis yang lain juga menjelaskan dari Ibnu Majah itu dijelaskan seperti ini. Kenapa kok ada bismillah, ada alhamdulillah. Amalan di hadis Ibnu Majah. Jadi karena beliau juga berdasar pada hadisnya Imam Ibnu Majah bahwa yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdalah fahuwa ajzam wa fi riwayatin fahuwa aqta. Hampir sama redaksinya. Jadi segala amal perbuatan yang memiliki kebaikan kok tidak diawali dengan hamdalah, maka nilai kebaikannya itu tidak akan sempurna. Jadi seperti itu hadisnya. Jadi wajar kalau beliau mengawali kalimatnya dengan bismillahirrahmanirrahim dan diteruskan dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Dan hampir semua kalau pemirsa tahu, seluruh kitab itu pasti akan diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Dasarnya juga jelas. Dan ini hal yang patut kita pertahankan. Artinya lafaz bismillah kalau kita merujuk pada pendapatnya Ahmad Ad-Dimyati tadi menyatakan bahwasanya dengan kita mengawali setiap pekerjaan yang baik menggunakan bismillah, itu adalah seolah-olah kita mengharapkan barokah kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah agar bisa kita laksanakan kebaikan yang tadi akan kita laksanakan. Seperti itu. Jadi di sini ada mulai dari kita mengucapkan lafaz bismillah, seolah-olah ketawakalan itu sudah ditancapkan mulai sejak awal pekerjaan. Dan itu sebelumnya saya itu ngaji di pondok, mengetahui arti tentang bismillah seperti ini dan alhamdulillah seperti ini. Saya memahami konsep tawakal yang diajukan pada saat saya belajar akhlak itu seperti ini, definisinya tidak jauh seperti ini. Bahwasanya tawakal itu adalah berserah diri kepada Allah setelah pekerjaan. Padahal kalau kita lihat dari penjelasan ini, tawakal itu tidak ditaruh. Tawakal itu kan bergantung diri kepada Allah. Itu tidak ditaruh setelahnya pekerjaan, tidak. Masa bergantung kepada Allah ditaruh setelah pekerjaan manusia? Itu sepertinya kalau di sini kurang pas. Jadi ini bukti bahwasanya Islam memang mendasarkan menggantungkan sesuatu yang mulia itu harus digantungkan kepada sesuatu yang sangat mulia agar perjalanannya itu tidak terhenti. Tuh, jadi bismillah itu adalah merupakan salah satu konsep tawakal dan menunjukkan bahwasanya tawakal itu tidak harus ditaruh setelah pekerjaan, tapi tawakal kita kepada Allah memang harus bersamaan dengan awal pekerjaan kita. Artinya kita tetap berusaha, tapi penggantungan usaha kita harus tetap lillahi ta'ala. Makanya ketika kita mau keluar dari rumah, doanya adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Ketika mau memulai sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah tawakal yang menanamkan agar apa nanti dari setiap pekerjaan yang kita hasilkan tidak memunculkan sifat kesombongan. Bisa seperti itu. Alhamdulillah utawi sekajane puji. Jadi alhamdulillah itu adalah puji. Seluruh puji al itu li istighraqil jinsi. Artinya itu menyediakan segala puji. Jadi seluruh puji yang ada di dunia, segala macam bentuk puji itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Itu. Jadi alnya itu ditimbul, segalanya itu diambil dari kalimat alnya itu saja. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Apa itu puji? Di sini dijelaskan ay as-sana' bil kalam ala jamil al-ikhtiyari ma'a jihatit tasjil wa ta'zim sawa'un kana fi muqabalat ni'mah amla. Jadi yang dinamakan puji itu adalah ucapan yang bagus, ucapan yang indah, ucapan yang digunakan untuk memuji serta mengagungkan. Dan itu dilakukan dalam kondisi sadar. Itu yang dinamakan puji. Jadi kalau ada sebuah kalam
yang cuman sekedar isinya itu pujian tapi tidak dilakukan dengan sadar, itu tidak dinamakan dengan hamdalah yang kita maksud di sini. Tapi alhamdulillah, pujian itu harus disadari dengan kesadaran. Itu hanya tergolong pada pujian saja, belum masuk pada kategori pujian yang kita maksud di dalam kalimat alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu, Rabbun itu kan biasanya kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan ada kalimat ilahun, ada kata Rabbun. Tapi kalau Rabbun itu adalah Tuhan yang menciptakan sekaligus merawat. Itu kalimat Rabbun. Dan masih banyak lagi. Langsung saja kemudian diteruskan wabihi nasta'inu, wabihi lan kelawan Gusti Allah nasta'inu nyuwun tulung sapa kita, kata Imam Nawawi ini. Ala umurid dunya waddin, atas segala urusan dunia. Ala umurid dunya waddin ing atase sekabehane perkara dunya waddin lan agama. Jadi nasta'inu natlubu al-ma'unah, itu maksudnya. Jadi mohon pertolongan, mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala umurid dunia, atas segala hal urusan duniawi. Itu yang diminta. Ya dunia dulu, jangan agama dulu. Dunia dulu dicari, baru kemudian agama, atau bisa jadi bersamaan. Ini yang dibahas di sini itu adalah ad-din. Di dalam kitab Kasyifannya yang dibahas itu adalah ad-din. Ad-din itu banyak. Ada yang mengungkapkan ad-din, agama itu dengan kalimat ad-din. Ada yang mengungkapkan agama itu dengan kalimat al-millah. Dan ada yang mengungkapkan agama itu dengan kalimat syara'. Jadi sesuai dengan syara' kan seperti itu. Jadi millatu Ibrahim, agama Nabi Ibrahim itu. Maliki yaumiddin itu. Kalau Maliki yaumiddin kan hari pembalasan. Jadi yang kenapa kok ada perbedaan nama di sini dijelaskan bahwasanya yutlaku ad-din lughatan ala ma'anin katsira. Jadi pengungkapan kalimat ad-din secara bahasa itu memiliki makna yang sangat besar. Pertama, minha at-ta'atu wal ibadah wal jaza wal hisab. Jadi kata ad-din itu juga bisa diungkapkan untuk mengungkapkan kalimat ketaatan, tentang ibadah, balasan, hisab. Itu juga bisa menggunakan kalimat ad-din. Itu makna bahasa Arab seperti itu. Sementara wasyar'an yaitu adalah ala ma syara'ahu Allahu ala lisani nabihi minal ahkam. Sementara menurut syariat, menurut secara istilah, secara bahasa seperti itu. Jadi din bisa diartikan ketaatan, bisa diartikan ibadah, bisa diartikan balasan, bisa diartikan hisab. Tapi secara syariat itu adalah segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Allah lewat lisannya Nabi Muhammad atau lisannya utusan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup di dalamnya berbagai macam hukum atau aturan. Lalu bagaimana banyaknya pendapat din wa summiya dinan li annana nudayyinu lahu aina taqidu wa nanqadu wa yusamma aidun billah. Jadi kenapa dinamakan din? Karena kita itu nudayyinu, artinya kita itu sudah mencoba meyakini. Jadi dinamakan agama karena agama itu merupakan sebuah keyakinan, sesuatu yang harus kita anut, yang kita yakini akan kebenarannya. Dan keyakinan itu dinamakan dengan din. Atau wa yusamma aidun millah min haitsu annal mulka yamiluhu ayyulkihi ala rasul wa huwa yumiluhu alaina. Kata millah itu adalah memiliki kecondongan. Karena Allah sendiri membuat manusia untuk condong untuk beragama, akhirnya dinamakan dengan kalimat millah. Dan juga wa yusamma aidan syar'an wa syari'atu min haitsu anna Allah syara'ahu lana ay bayyanahu. Maksudnya adalah dinamakan syara'. Syara' itu adalah sebuah penjelasan karena Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Itu.
Terus kemudian wasollalan mugi-mugi paring tambahan rahmat sapa Allahu Allah wasallam lan kesalamatan. Didoakan oleh Imam Nawawi di Nabi Muhammad ala sayyidina ing atase Gusti kita ala sayyidina Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad khotamin nabiyyin kang dadi pungkasane para nabi, yang artinya adalah Imam Nawawi ini juga mengucapkan sholawat serta salam kepada Nabi yang merupakan khotamun nabiyyin. Ini pembahasan tentang sholawat dulu. Oh, sebelum itu bismillah itu juga ada. Bismillah itu juga ada perbedaan khilaf ulama, apakah bismillah itu tergolong ayat dari surat Al-Fatihah atau tidak. Di sini dijelaskan kalau menurut Ashabul Maliki, kalau menurut Imam Malik, bismillah itu tidak tergolong pada surat Al-Fatihah. Jadi wajar kalau sebagian saudara-saudara kita ketika membaca sholat itu tidak diawali dengan bismillah, tapi beliau menyunahkan untuk membaca bismillah. Kalau Imam Syafi'i, golongan Imam Syafi'i itu menyatakan bismillah itu bagian daripada surah Al-Fatihah, jadi wajib untuk dibaca. Itu cuman sekedar khilaf. Baik, itu saja terlebih dahulu. Mungkin sebelum kita lanjutkan, itu sepintas tentang bismillah. Mungkin besok pertemuan yang akan datang pada kesempatan yang lain kita lanjutkan tentang alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin, terusannya seperti itu. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit dari pemahaman bismillah itu memberikan wawasan kepada kita sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang benar bijak dalam memutusi semua masalah. Akhirul kalam dari saya, kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hatinnya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.